Ya, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI Rate di level 4,75% dan keputusan tersebut sejalan dengan arah kebijakan BI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengarahkan inflasi sesuai target dan juga menjaga nilai tukar rupiah. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate di level 4,75%. Gubernur Bank Indonesia Periwarjo menjelaskan keputusan tersebut diiringi suku bunga deposit facility tetap di angka 3,75% dan suku bunga lending facility dipertahankan sebesar 5,5%. Dengan demikian, BI Rate bertahan selama 4 bulan berturut-turut. Periwarjo menambahkan keputusan menahan suku bunga acuan merupakan langkah konsisten untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tingginya ketidakpastian global. Bank Indonesia terus memperkuat transmisi kebijakan moneter dan makroprudensial guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kedepan, Bank Indonesia masih membuka peluang penurunan BI Rate lebih lanjut dengan mempertimbangkan proyeksi inflasi 2026. Selain itu, kebijakan suku bunga juga akan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Keputusan ini konsisten dengan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah masih tingginya ketidakpastian global dengan tetap memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial yang telah ditempuh selama ini untuk menjaga stabilitas dan mendorong perekonomian nasional. Kedepan, Bank Indonesia akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga BI Rate lebih lanjut dengan perkiraan inflasi 2026 yang terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1%. BRI kembali mempertegas Bank Indonesia akan terus memperkuat pelonggaran makroprudensial untuk meningkatkan likuiditas perbankan, mempercepat penurunan suku bunga kredit, serta mendorong pembiayaan ke sektorial. Di sisi lain, kebijakan sistem pembayaran diarahkan pada penguatan infrastruktur digital guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Rarjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan Bank Indonesia yang menahan BI Rate 4,75% demi ekonomi tetap positif di akhir tahun 2025, sudah hadir bersama saya di studio IDX Bapak Adi S. Lukman. Beliau adalah Ketua Umum Gabungan Perusahaan Makanan dan Minuman Indonesia atau GAPMI, dan sudah tersambung juga melalui Zoom bersama dengan Bapak Joshua Pardede, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Ya, halo Pak Adi. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Sehat semua ya. Salam sehat Pak. Terima kasih atas kehadirannya hari ini Pak di studio IDX dan kita sapa Pak Joshua. Halo Pak, apa kabar Pak? Kabar baik Mas Pras, kabar baik Pak Adi. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin Pak Joshua bisa mereview juga ya. Kita akan lihat begitu keputusan dari Bank Sentral yang akhirnya tetap mempertahankan BI Rate. Apakah ini sudah sesuai dengan konsensus ekonom atau bagaimana Pak Joshua? Ya, kalau kita bicara keputusan BI di RDG bulan ini memang sesuai dengan sebagian besar ataupun mayoritas konsensus ekonom yang masih mempertimbangkan untuk BI mempertahankan suku bunganya di level 4,75%. Dan ini tentunya sangat beralasan mempertimbangkan juga bagaimana perkembangan nilai tukar rupiah ya belakangan ini yang masih cenderung mengalami tekanan terhadap dolar Amerika Serikat. Meskipun memang kalau kita lihat terhadap dolar Amerika Serikat terhadap mata uang utama pada umumnya cenderung mengalami pelemahan. Jadi tentunya ini BI melihat bahwa ada prioritas dalam jangka pendek ini untuk menjaga stabilitas rupiah, meskipun memang tetap mendukung ataupun tetap mendorong ya upaya-upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi itu juga penting sekali karena tentunya BI melihat bagaimana memperkuat, mendorong juga penguatan transmisi pelonggaran yang sudah dilakukan. Jadi sejauh ini tahun ini saja BI sudah menurunkan suku bunganya 1,25%, tapi transmisinya ini masih terbilang lamban sehingga BI mungkin melihat bahwa perlu ada penguatan lebih lanjut lagi dari sisi transmisinya agar nanti dampaknya kepada pertumbuhan kredit pun juga akan lebih optimal lagi untuk mendukung pertumbuhan ke depannya. Baik, itu dia masih untuk menjaga inflasi rupiah tapi transmisi yang masih menjadi concern. Nah, dari Pak Adi sebagai pelaku usaha, Anda melihat bagaimana? Apakah memang keputusan ini sesuai dengan harapan juga nih Pak? Ya, baik. Jadi kalau saya sebagai pelaku usaha tentunya melihat bahwa ini
transmisi yang paling penting. Karena sekarang ini kami masih merasakan masih tinggi pinjaman ya, suku bunga pinjaman. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, terutama negara ASEAN saja itu sudah di bawah 3, ada yang 4 dan lain sebagainya ya. Dan Indonesia masih terlalu mahal. Dan ini yang menyebabkan daya saing kita salah satunya kurang bagus ya. Dan tentunya kita berharap BI rate ini menjadi acuan. Tapi yang paling penting tadi itu transmisinya. Kami berharap dari baik BI maupun OJK bisa mendorong percepatan transmisi tersebut ya. Baik. Tadi sisi kemudahan kalau misalnya pelaku usaha untuk bisa mengajukan pinjaman ini bagaimana Pak Adi? Kalau misalnya kita bicara selain transmisi yang memang masih agak lambat. Kalau saat ini tentunya industri makanan minuman menjadi industri prioritas bagi perbankan. Tidak terlalu sulit untuk mendapatkan modal kerja ya. Karena kita lihat memang di perbankan, di sistem keuangan kita likuiditas masih cukup bagus ya. Tapi yang menjadi masalah di industri adalah daya beli. Ini yang menjadi catatan kita. Kita mau ekspansi tapi kalau daya beli tidak ada, ini yang menjadi masalah. Oleh sebab itu tadi itu suku bunga menjadi salah satu bagaimana kita bisa memperoleh suku bunga yang murah supaya harga pokok kita rendah sehingga kita bisa mendukung agar masyarakat punya daya beli seperti itu. Oke, daya beli masih menjadi tantangan. Lantas Pak Joshua, kalau melihat dengan keputusan Bank Sentral begitu untuk mempertahankan suku bunga acuan, kalau kita bandingkan dengan kondisi global, memang concern di dalam negeri yang masih lebih tinggi, yang mungkin masih perlu kita boosting lagi atau bagaimana sih Pak? Ya sebenarnya kalau kita melihat dari bulan Agustus, September, Oktober, ini kan BI cukup agresif ya menurunkan suku bunganya, dan di bulan November, Desember ini Bank Indonesia cenderung untuk mempertahankan tingkat suku bunganya. Karena kalau kita melihat mengapa dari bulan Agustus, September, Oktober BI cukup agresif, dan itu dalam press release-nya pun juga kita bisa cerna dengan sangat baik bahwa kebijakan BI, moneter BI sangat pro growth ya, artinya all out untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun memang kalau kita melihat dalam 2 bulan terakhir ini memang arah ataupun fokus dari BI cenderung untuk menjaga stabilitas, artinya pro stability juga, dan itu sebenarnya sudah kita dapat bisa kita lihat juga dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia di bulan November yang kemarin, bahwa kebijakan moneter ke depannya di tahun 2026 mendatang ini pun juga kebijakan moneternya memang akan cenderung membalancing ya, menjaga stabilitas dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi. Meskipun memang kebijakan BI lainnya seperti makroprudensial, sistem pembayaran ini akan tetap longgar. Dan kalau kita melihat mungkin dari sisi globalnya, mengapa mungkin concernnya cukup tinggi terkait dengan ketidakpastiannya, ini mungkin berkaitan juga dengan beberapa proyeksi dari lembaga internasional terkait dengan pertumbuhan dari ekonomi global, terutama mitra dagang utama Indonesia, baik itu Tiongkok dan juga Amerika Serikat, yang diproyeksikan akan melambat. Ya, sehingga tentunya ini akan bisa mempengaruhi juga nantinya kinerja perdagangan Indonesia. Dan tadi saya sangat sependapat dengan Pak Adi bahwa ada juga permasalahan dari dalam negeri ya, terkait dengan daya beli masyarakat, dan juga tadi mengenai transmisi suku bunga yang mungkin masih terbilang lambat. Yang disampaikan juga oleh Bank Indonesia adalah terkait dengan special rate ya, ini juga dan ini cukup banyak mungkin untuk di industri perbankan itu lebih banyak kepada perbankan KBMI 1 dan 2 ya, yang mungkin masih tetap menawarkan rate yang cukup tinggi kepada deposan-deposannya, sehingga inilah yang membuat mengapa tadi transmisi ataupun penyesuaian suku bunga kredit perbankan tadi itu terbilang masih cukup lamban gitu ya, sehingga makanya perlu ada sekalipun memang kita tahu bahwa pemerintah sudah menggelontorkan ya 276 triliun likuiditasnya yang awalnya ditempatkan di BI, semulanya di BI, saat ini sudah ditempatkan di Bank Himbara, tentunya mestinya ini akan bisa menekan ataupun bisa meningkatkan likuiditas. Namun pada kenyataannya setelah digelontorkannya 276 triliun tersebut, dampaknya terhadap likuiditas tidak sepenuhnya juga karena tadi ya masih terjadi special rate, dan juga tadinya implikasinya pun juga permintaan kredit pun juga masih terbilang masih lambat gitu, karena ini terindikasi juga di mana pertumbuhan kredit justru malah per bulan Oktober masih menunjukkan tren perlambatan, sehingga memang ini tidak melulu berkaitan dengan kondisinya dari sisi sektor keuangan, tapi juga kita tadi seperti saya pendapat dengan Pak Adi bahwa pemerintah juga harus memboost dari sisi daya beli dan juga bagaimana permasalahan penciptaan lapangan pekerjaan ya. Ini yang harus di-address oleh pemerintah agar tadi daya beli masyarakat tadi, konsumsi masyarakat sampai dengan
post pandemic ini kita masih di bawah 5%, sehingga terutama juga untuk konsumsi makan minuman, sehingga ini menjadi salah satu cerminan ataupun menjadi harapannya bagi kita semua bahwa pemerintah mesti fokus untuk memboost lagi konsumsi masyarakat khususnya makanan minuman ke depannya. Baik Pak Joshua, nah kalau kita bicara mengenai meningkatkan daya beli dan seberapa kuatnya juga sih kalau kita lihat kontribusi pembiayaan bagi aktivitas industri makanan dan minuman ataupun industri manufaktur secara umum begitu Pak Adi? Ya, jadi saya sepakat dengan Pak Joshua bahwa pemerintah perlu memikirkan bagaimana mengangkat daya beli ini ya. Dan tentunya daya beli bisa diangkat salah satunya dari income pekerja dan lain sebagainya ya. Dan ini yang harus didorong, kesempatan kerja. Nah, kalau semua biaya-biaya meningkat dan tentunya ini akan semakin menekan di industri, dan tentunya industri tidak bisa membantu pemerintah untuk membuat yang lebih affordable harga tersebut. Nah, inilah yang harus dipikirkan bersama. Saya sepakat bahwa BI menjaga semua ini ya moneter, mulai dari stabilitas nilai tukar dan sebagainya, ini juga sangat penting menjaga inflasi. Tapi kita juga berharap bahwa tadi itu transmisi dipercepat, ini menjadi salah satu yang bisa kita mengurangi biaya-biaya. Dan secara khusus di industri makanan minuman kita banyak tergantung bahan baku dari import juga. Ya. Stabilitas harga nilai tukar ini menjadi penting. Dan sekaligus juga kita ingin mendorong di sektor hulunya agar mendapatkan pembiayaan murah. Sehingga sektor hulu ini cepat berkembang, kita mengurangi ketergantungan kita terhadap bahan baku import. Nah, ini juga menjadi penting. Jadi pemerintah perlu menggelontorkan dana-dana untuk mendorong sektor hulu agar bahan baku kita tersedia di dalam negeri. Kalau tidak semakin tertinggal dan gap semakin besar. Industri hilir ini cepat tumbuhnya, industri hulu lambat. Sehingga gapnya makin besar dan ketergantungan import makin besar dan nilai tukar akan sangat berpengaruh besar juga. Nah lantas strategi untuk bisa menyeimbangkan kalau bicara mengenai pembiayaan dari sektor hulu ke hilir ini akan seperti apa? Tahan dulu jawabannya, kita bahas dulu nanti di segmen berikutnya Pak Adi dan Pak Joshua. Kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kami sampaikan data, kita akan cermati bersama seperti apa pergerakan dari suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate. Data selengkapnya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati bagaimana pergerakan dari Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 yang masih bertahan dalam 4 bulan terakhir di 4,75%. Meskipun tadi sudah disampaikan dari sisi pelaku usaha, begitu diharapkan transmisi dari penurunan suku bunga acuan juga secepatnya yang dilakukan oleh sektor perbankan nasional kita begitu ya. Berikutnya kita lihat untuk pergerakan Federal Funds Rate. Nah, ini dia suku bunga acuan di Amerika Serikat yang memang menjadi benchmark juga tentunya bagi Indonesia. Kemarin juga sudah turun ya dari 3,75 sampai dengan 4%, turun menjadi 3,5 sampai dengan 3,75% range untuk suku bunga acuan di Amerika Serikat seperti yang bisa Anda saksikan juga. Berikutnya untuk pergerakan nilai tukar rupiah. Rentang dari 4 Desember sampai dengan 17 Desember kemarin di 16.698 rupiah per dolar Amerika Serikat. Ya, kita lihat cenderung memang ada sedikit mengalami depresiasi untuk nilai tukar rupiah kita. Itu dia untuk pergerakan rupiah. Berikutnya, untuk penyaluran kredit perbankan per Oktober 2025, data dari OJK yang sempat juga disinggung oleh Pak Joshua tadi. Memang di Oktober itu pertumbuhannya 7,36% secara tahunan, di mana ini turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya September di 7,7% secara tahunan. Meskipun dari sisi nilai ya memang bertambah begitu ya. Di Oktober sudah menjadi 8.220 triliun rupiah, sementara di Septembernya di 8.163 triliun rupiah. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Dias Lukman dan juga Bapak Joshua Pardede. Ya Pak Joshua, ini menarik. Sepertinya dunia usaha memang sangat mengharapkan sekali suku bunga pinjaman ini bisa turun lebih dalam lagi begitu. Dari sektor perbankan sendiri sebenarnya bottleneck-nya di mana begitu? Apakah memang ada kebijakan transmisi ini bisa dipercepatkah, atau memang kita butuh payung hukum yang lebih kuat lagi misalnya Pak Joshua? Ya, mungkin concern saya mungkin yang menjadi permasalahan intinya adalah kalau kita melihat bagaimana suku bunga jangka panjang ya terrefleksi dari SBN 10 tahun saat ini masih di kisaran 6%-an gitu ya. Dan ini kalau kita melihat dengan rating yang sama Indonesia dengan negara-negara lain itu
cenderung lebih kompetitif ya, dengan rating investment grade pun juga masih dalam kisaran 4%-an. Filipina, Thailand itu sangat bersaing. Jadi artinya kalau kita melihat ini juga menjadi concern juga Presiden ataupun beberapa regulator BI juga menyatakan, dan juga mungkin OJK mengatakan bahwa perbankan mungkin lebih senang menempatkan pembiayaan ataupun pembiayaannya kepada penempatan ke SBN yang memang karena tingkat imbal hasilnya juga menarik. Yang kedua adalah tadi berkaitan, dan itu akhirnya membuat tadi transmisinya pun juga akan jadi lebih lambat. Yang kedua tadi mungkin berkaitan dengan tadi ya komposisi dari suku bunga kredit yang mungkin tadi menjadi concern dari pelaku usaha. Kami pun juga dari sisi perbankan melihat hal ini juga tadi karena ada beberapa kelompok bank yang menawarkan special rate, dan deposan ini pun juga sebenarnya pun juga datang dari kebanyakan pun juga dari perusahaan BUMN ataupun pemerintah pun juga. Jadi makanya artinya kalau kita lihat perbankan pun juga tidak bisa dipersalahkan sepenuhnya gitu ya, karena pada akhirnya special rate ini pun juga akhirnya karena tadi ada penempatan dari perusahaan-perusahaan BUMN dan juga dan mungkin juga dari sebagian juga untuk BPD ataupun Bank Himbara juga pada penempatan dari pemerintah. Dan berikutnya pun juga kalau kita melihat tadi kenapa dari sisi ya inflasi ya, ini juga menjadi salah satu hal yang kita harus cermati, dan juga NPL ya. Tadi disampaikan juga bahwa NPL ini juga menjadi salah satu pertimbangan dari perbankan untuk mungkin tidak terlalu penyerapan ataupun penyesuaiannya tidak terlalu cepat ya, karena mungkin perbankan melihat bahwa ada tingkat resiko kredit yang mulai meningkat, dan itu sudah mulai terefleksi juga. Misalkan kalau kita melihat rasio NPL untuk UMKM dan juga consumer credit ya, consumer loan itu sudah mulai meningkat naik juga. Jadi artinya ada beberapa faktor yang sebenarnya kita melihat bahwa ini harus kita kita selesaikan bersama-sama gitu ya. Tidak bisa hanya satu sisi saja bahwa menyudutkan perbankan, tapi kita harus melihatnya secara komprehensif, granular, dan secara komprehensif. Demikian. Baik Pak Joshua. Nah sebenarnya berarti ya masih membutuhkan waktu yang cukup lama ya Pak Ardi. Kalau kita lihat apabila ingin mengharapkan suku bunga pinjaman yang bisa turun lagi. Tapi dari pelaku usaha GAPMI dan mungkin kalau misalnya Anda sekarang juga di Apindo melihat ini seperti apa Pak? Jadi sebenarnya sederhana saja. Kalau saya sepakat dengan Menteri Keuangan kita Pak Purbaya, jangan ada dana nganggur. Nah kalau di deposito atau di SBN tinggi, ini cenderung banyak dana nganggur akan ditempatkan di sana. Nah, di beberapa negara maju yang mendorong pertumbuhan ekonomi cukup bagus, itu didorong dana-dana dipakai untuk usaha. Nah, kalau dana dipakai untuk usaha, tentunya akan menciptakan lapangan pekerjaan baru dan create income dari pekerja-pekerjanya dan otomatis meningkatkan daya beli. Nah, ini yang harusnya didorong. Maka Pak Menteri kan menggelontorkan 276 triliun itu supaya dipakai. Betul. Nah, kalau ini bisa semua dipakai, tidak nganggur, tidak berhenti, apalagi dana-dana di daerah dan lain sebagainya. Nah, ini kita harapkan bisa meningkatkan daya beli tersebut, Mas Pras. Nah, inilah yang kita harapkan bisa didorong. Dan apakah memungkinkan juga misalnya untuk percepatan transmisi pemerintah melalui BI atau OJK, saya tidak tahu kewenangan di mana, membuat maksimum spread dari BI rate ke bunga pinjaman seperti itu ya, katakan misalnya 2% apa 3% dan lain sebagainya, sehingga ini mendorong perbankan untuk menyalurkan kreditnya sebanyak mungkin dengan murah. Dan ujung-ujungnya seperti tadi yang saya katakan, industri hulu ini membutuhkan pembiayaan yang cukup besar, tapi ROI-nya kan lama. Dia juga butuh bunga murah agar bisa mendukung ketersediaan produknya untuk mendukung industri hilirnya. Nah, ini akan mengurangi import juga ujung-ujungnya. Jadi mata rantainya seperti itu. Nah kalau memang seperti itu berarti kan harus ada aturan yang kuat juga kalau bicara mengenai spread ya. Berarti kan harus ada aturan mungkin dari Bank Sentral ataupun OJK bahwa memang ada kemungkinan pemberian suku bunga pinjaman yang menyesuaikan dengan suku bunga acuan dengan batasan misalnya 2 atau 3%. Tapi kalau melihat kondisi seperti ini, bagaimana Anda melihat untuk daya saing industri kalau memang kebutuhannya besar untuk pembiayaan ini, Pak Adi? Ya, oleh sebab itu industri membutuhkan pembiayaan murah supaya kita bisa berdaya saing dengan negara-negara lain, negara tetangga kita. Singapura aja sekitar 2%, 3%, misalnya seperti itu. Tadi Pak
Joshua mengatakan sekitar 45% di negara lain, di Thailand, Filipina dan sebagainya. Indonesia masih mahal. Kalau di Jepang kita jangan bilang lah, Jepang itu 0, seperti itu, dan bahkan deposito 0 di sana, nggak ada artinya orang naruh uang di perbankan. Sehingga mau tidak mau masyarakat berkreasi untuk menciptakan pekerjaan baru, usaha baru dan lain sebagainya. Itu yang harus didorong, Mbak. Nah itu dia, tadi dana segar ataupun kita tahu ada 270 triliun begitu yang di Himbara ini kan memang beberapa bank sudah menyatakan ya mereka sudah menyalurkan begitu. Apakah kuenya dirasakan dari teman-teman GAPMI atau Apindo? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Joshua dan Pak Adi, kita akan jeda dulu sebentar. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Adi Lukman, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Makanan dan Minuman Indonesia GAPMI, dan juga bersama dengan Bapak Joshua Pardede, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Nah, ini menarik kalau kita cermati dengan data dari OJK juga yang tadi sudah disampaikan sebelumnya nih Pak Joshua. Kredit perbankannya kan tadi tumbuhnya 7,36%, turun dibandingkan dengan bulan September. Nah, ini triggernya apa? Kemudian kalau kita cermati kredit investasi masih mengalami kenaikan double digit ini Pak Joshua, silakan. Ya, ini memang fenomena yang sudah kita lihat sebenarnya ya, bahwa impor pun juga impor barang modal itu sudah tumbuh cukup signifikan ya sepanjang tahun ini. Namun yang anehnya adalah ataupun anomalinya adalah dari sisi permintaan kredit modal kerja ini belum begitu kelihatan ya. Artinya apakah wait and see dari sisi pelaku usaha ini masih terjadi sampai dengan saat ini, dan ini memang sudah terefleksi. Misalkan kita melihat realisasi PMA ataupun FDI itu 2 kuartal terakhir ini, kuartal 2 dan kuartal 3 tahun ini itu mengalami kontraksi gitu ya. Dan juga kalau kita melihat juga dari sisi kredit nganggur, undisbursed loan ya, ini pun juga sama bahwa masih di atas 600 triliun untuk committed line. Artinya kalau kita melihat dari perspektifnya pelaku usaha, masih ada hal-hal yang dari sisi pemerintah yang harus mungkin di-improve lagi ya. Dan ini terutama kalau kita melihat dari sisi tadi sudah disampaikan juga, misalkan perspektif dari sisi pelaku usaha melihatnya biaya usaha terkait dengan kepastian regulasi dan juga efisiensi dari yang juga akan mempengaruhi juga keputusan investasi dan juga serta kemampuan usaha menyerap tenaga kerja. Belum lagi kalau kita melihat kemarin terkait dengan keputusan pemerintah terkait dengan UMP ya, ini pun juga sama. Artinya pelaku usaha pun juga masih menunggu juga bagaimana nanti arah kebijakan UMP ke depannya. Apakah ada hitung-hitungan yang matematis secara ekonomis yang jelas, ataupun memang ada hal-hal yang tidak jelas gitu ya. Artinya tentunya pelaku usaha pun juga perlu adanya kepastian. Dan yang lebih penting lagi tadi adalah bagaimana tadi yang tadi Pak Adi juga sudah sampaikan adalah reformasi sumber daya manusia dan juga penguatan pasokan bahan baku domestik ya. Ini tadi harus berjalan dengan bersamaan ya. Artinya ini pun juga saya pikir harus ada reform juga dari sisi sektor usahanya, sektorilnya, sehingga kalau sektorilnya ini berkinerja positif, tentunya perbankan pun juga tidak perlu di-encourage regulator untuk penyaluran kreditnya, pun juga dengan sendirinya perbankan akan mencari ya sektor-sektor mana yang memang berkinerja bagus. Tentunya penyaluran kredit pun juga akan dengan sendirinya akan meningkat. Dan tentunya tadi yang menjadi concern adalah kalau kita melihat pertumbuhan kredit UMKM per Oktober ini sudah terkontraksi minus 0,11%, sehingga ini perlu harus ada kebijakan lanjutan, terutama apalagi dengan kita melihat bahwa setelah adanya bencana di Sumatera, tentunya ini akan lebih memukul lagi para pelaku usaha UMKM, sehingga perlu ada kebijakan lanjutan untuk bisa meredam ataupun bisa meningkatkan, mensupport para pelaku usaha UMKM dan juga penyaluran kredit ke depannya. Itu dia, tantangan nampaknya masih cukup besar juga untuk dunia usaha saat ini. Dan dari Pak Adi sendiri, apa yang mungkin bisa kita cermati di penghujung tahun 2025 ini, Pak? Ya, kalau dari khususnya di industri makanan minuman itu prospeknya saya yakin cukup bagus. Sehingga banyak investor yang masuk dengan capex yang cukup besar untuk persiapan. Tapi memang tadi seperti dikatakan Pak Joshua, masih ada modal kerjanya masih kurang gitu ya. Masih kurang berkembang. Nah, karena memang wait and see untuk melihat situasinya seperti apa, apakah bisa start mulai atau tidak. Tapi saya tahu banyak pelaku usaha yang sudah mulai capexnya besar, beli lahan besar untuk persiapan karena memang prospek cukup bagus. Nah, inilah yang
yang kita sangat berharap kondisi ekonomi kita semakin baik, daya beli membaik, otomatis itu akan cepat sekali industri akan ekspansi untuk mulai operasional. Karena semua sudah di-prepare, sudah siap seperti itu. Nah, ini yang kita harus dorong sama-sama agar ini terjadi. Gitu. Nah, untuk kredit investasi, data dari OJK tadi perbankan yang memang tumbuhnya double digit begitu. Ya, memang justru itu tadi saya katakan banyak investor mulai masuk ya dengan capex-nya yang cukup besar, investasi besar, dan tapi mereka kapan mau mulai, inilah yang harus didorong. Sehingga kalau ini sudah start mulai, modal kerjanya akan mengalir seperti itu. Nah, jadi masih menunggu wait and see lah. Banyak yang masih wait and see. Nah, apa yang ditunggu sebenarnya Pak Hadi? Ya, suasana kondusif. Tadi salah satunya ketenaga kerjaan ya, tadi yang disampaikan Pak Joshua. Kita sudah bicara dengan pemerintah untuk nilai alfanya ya. Nilai alfanya. Nilai alfanya ternyata keputusan pemerintah cukup tinggi itu. 0,5 sampai 0,9. Padahal harapan kita maksimum 0,5. Seperti itu. Nah, ini juga menjadi salah satu concern. Kemudian beberapa peraturan ketenaga kerjaan kan masih belum final sejak keputusan MK tersebut ya. Ini yang harus ini menjadi kepastian dan demikian juga beberapa aturan-aturan ketersediaan bahan baku dan lain sebagainya ini juga menjadi concern kami untuk bisa segera diputuskan. Karena kalau di dalam negeri tidak tersedia, import tidak diperbolehkan, ujung-ujungnya industri akan stop. Seperti itu. Inilah yang harus diputuskan oleh pemerintah. Kami menyadari bahwa kami harus menyerap sebanyak mungkin dari dalam negeri. Tapi kalau dalam negeri tidak tersedia, otomatis mau tidak mau kita harus import seperti itu. Jadi jangan diharamkan import seperti itu. Iya, tantangan justru dari sektor realnya begitu ya. Nah, Pak Joshua, apa yang bisa kita antisipasi kalau memang ini nanti merembet juga ke dalam sektor perbankan? Kalau Anda katakan tadi memang pemerintah harus menggerakkan sektor real, tapi sektor realnya seperti yang sudah disampaikan Pak Hadi, ya ada permasalahan juga yang harus segera dibenahi begitu di sana. Ya, tadi yang saya sampaikan juga bahwa misalkan proses perizinan tata ruang ini harus dipercepat ya, karena waktu tunggu dan juga ketidakpastian izinnya sangat tinggi sekali, dan ini tadi akan bisa meningkatkan biaya tambahan ya, artinya high cost ekonomi kita tuh masih relatif tinggi ya. Dan juga kalau kita melihat tadi misalkan biaya energi, misalkan listrik ya, untuk misalkan perusahaan ataupun pelaku usaha retail ataupun retailer ya, itu dari sisi energi ataupun listrik untuk perusahaannya pun juga masih cukup mahal gitu ya, sehingga mungkin harus ada perbaikan yang signifikan juga ya terkait dengan tadi perbaikan angkutan, distribusi energi dan pembiayaan, dan juga tadi berkaitan dengan pasokan bahan baku domestik, ini harus berjalan dengan seiringan. Dan yang lebih penting lagi tadi adalah kepastian hukum dan juga kepastian kebijakan, itu yang sangat penting sekali, karena selama kepastian kebijakan ini tidak tercipta, tentunya tadi investasi yang sudah terjadi, artinya pelaku usaha pun juga masih akan melakukan wait and see, artinya masih akan menunda, dia akan merealisasikan modal kerjanya ya, karena kalau tidak segera diwujud nyatakan oleh pemerintah, artinya confidence level dari para pelaku usaha ini pun juga belum akan bisa terangkat. Oke, itu dia menjadi salah satu concern juga, meskipun kita tahu langkah Bank Sentral mempertahankan 4,75 adalah untuk mempertahankan juga pergerakan ataupun pertumbuhan ekonomi yang positif di akhir tahun. Nah, lantas dengan beberapa concern tadi yang sudah disampaikan Pak Joshua, kemudian Pak Hadi, Anda melihat proyeksi tahun 2026 nih Pak Hadi, akankah sama atau justru akan lebih challenging lagi? Kita lihat harusnya tahun depan lebih tinggi sedikit ya, lebih tinggi sedikit dibanding tahun ini. Perkiraan kami dari Apindo dan dari beberapa asosiasi memperkirakan mungkin pertumbuhan ekonomi sekitar 5 sampai 5,4. Ya, ini kita berharap bisa ini, tapi kalau industri makanan minuman saya yakin masih bisa di atas 6% ya untuk tahun 2026. Mudah-mudahan ini semua kondisi yang ada kondusif untuk mendorong hal tersebut. Kami sangat ingin mendukung target pemerintah 8% di 2029. Oleh sebab itu percepatan ini yang kadang-kadang kita gregetan juga. Ini banyak sekali aturan-aturan yang menghambat. Padahal kita ingin lari untuk mendukung itu. Nah, inilah yang
kita berharap pemerintah, kementerian lembaga semua kompak untuk mendorong Indonesia Incorporated ini dengan dunia usaha menjadi satu kesatuan yang bisa mendorong itu. Gitu. Itu dia, berarti memang problem solvingnya harus ada kepastian hukum dan kebijakannya juga yang ditekankan oleh Pak Joshua, sehingga posisi wait and see dari pelaku usaha saat ini bisa lepas, kemudian bisa bergerak lebih cepat lagi begitu ya Pak Adi dan juga Pak Joshua. Baik Pak Adi, terima kasih banyak atas kehadiran, informasi update dan juga insight yang disampaikan kepada pemirsa. Pak Joshua, terima kasih juga atas informasi yang sudah diberikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Joshua. Dan pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya usai jeda berikut ini. Ya, pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli memastikan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani peraturan pemerintah yang membuat rumus kenaikan upah minimum provinsi hingga upah minimum sektoral kabupaten kota. Pemerintah meminta gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi tahun 2026 sebelum 24 Desember 2025. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli memastikan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani peraturan pemerintah tentang pengupahan yang memuat rumus kenaikan upah minimum provinsi hingga upah minimum sektoral kabupaten kota. Menaker menyebut pemerintah mempertimbangkan aspirasi banyak pihak, terutama serikat buruh, sebelum akhirnya memutuskan rumus besaran kenaikan upah. Dalam PP tersebut, pemerintah menetapkan formulasi kenaikan upah yakni inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikali alfa. Adapun rentang alfa atau indeks tertentu ditetapkan sebesar 0,5 hingga 0,9. Dengan adanya rumus ini, maka besaran kenaikan upah minimum di setiap daerah akan berbeda-beda. Dan semoga PP ini adalah hasil yang terbaik ya, bagaimana kita mempertimbangkan aspirasi dari serikat pekerja, serikat buruh, dan juga memperhatikan masukan dari industri ya. Dewan Pengupahan Daerah yang akan melakukan kajian terkait dengan kondisi masing-masing daerah. Pemerintah meminta gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi 2026 sebelum 24 Desember. Dari Jakarta, Di Firmansyah, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan menilik penerapan formula terbaru upah minimum tahun 2026, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Wijayanto Samirin, ekonom Universitas Paramadina, kemudian juga sudah bergabung Pak Bob Azam, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Wija, apa kabar? Ya, halo. Ya, kabar baik. Selamat pagi, Mas. Baik, selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Bob, apa kabar, Pak? Baik, selamat pagi. Baik, Pak Bob. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin review dari APindo begitu terkait dengan penetapan kenaikan upah buruh, kemudian bagaimana refleksi dalam beberapa tahun terakhir dari kacamata APindo. Seperti apa sih, Pak, saat ini? Silakan. Ya, terus terang untuk formula yang baru diumumkan oleh pemerintah itu di luar ekspektasi APindo ya. Kita sebenarnya usulan kita itu alfa itu 0,1 sampai 0,3 ya. Kemudian kita juga memberi ruang untuk sampai 0,5 dengan catatan kalau misalnya upah minimumnya masih di bawah KHL. Sebenarnya harapan kita tuh di angka itu ya. Karena kan ini inflasi ditambah dengan alfa. Ini kan sebenarnya alfa, tambahan. Oke. Tapi dengan rumus ini tambahannya kelihatan lebih besar daripada inflasi itu sendiri. Ya, jadi dalam beberapa tahun terakhir ini memang kenaikan upah minimum itu sudah 2 kali inflasi ya. Nah, kemudian juga yang jadi catatan kami selama ini, produktivitas kita kan bergerak 1,5 sampai 2%, ya. Tapi upah tumbuh sekitar 6 sampai 7%. Jadi upah tumbuh di atas produktivitas, itu satu catatan kami, ya. Kemudian yang kedua, ini kan sebenarnya upah minimum. Kalau upah minimum yang harus menjadi perhatian adalah mengenai seberapa mampu perusahaan untuk menjalankan. Catatan kami hanya ada sekitar 32% ya perusahaan itu nggak mampu menjalankan upah minimum berdasarkan survei yang kita lakukan tahun 2022 ya. Apalagi sekarang mungkin jumlahnya akan lebih banyak lagi. Kemudian
sektor formal kita juga hanya 40%. Jadi sebenarnya upah minimum itu harapan kita bisa mengcoverage lebih banyak perusahaan yang bisa membayarkan upahnya. Nah, sedangkan kenaikan upah sendiri mestinya dilakukan bipartit masing-masing perusahaan. Kalau perusahaannya bagus ya silakan bipartit dan kalau bisa lebih tinggi lagi kenaikan upahnya. Tapi kalau tidak mampu ya jangan dipaksakan gitu loh. Itu yang jadi catatan kami berkali-kali ya, seolah-olah untuk meningkatkan income pekerja ini melalui upah minimum itu salah besar. Upah minimum itu basic fondasi ya, supaya perusahaan itu bisa memenuhi ketentuan yang paling minimal. Kalau di Jepang perusahaan yang nggak mampu memenuhi ketentuan minimal itu akan didatangi pemerintah untuk ditolong dan dibantu gitu loh. Tapi kalau ini diterapkan di Indonesia mungkin lebih dari 50% perusahaan harus ditolong. Ini kan jadi kontraproduktif itu loh. Baik Pak Bob. Ini menarik dicermati. Pak Wija, dari kacamata ekonom melihat bagaimana dengan beberapa tantangan yang masih dihadapi oleh dunia usaha begitu dengan adanya formula baru begitu terkait dengan alfanya ini. Silakan. Ya, saya melihat pembahasan UMP ini seolah merupakan pembahasan tersendiri, terpisah dari isu lain yang lebih besar. Daya saing ekonomi, iklim investasi, menarik investasi berkualitas, menciptakan lapangan kerja. Jadi ini bukan pembahasan yang komprehensif. Sehingga sangat wajar jika para pengusaha merasa ini membebani. Tapi faktanya kalau kita lihat 10 tahun, 15 tahun terakhir, kita membandingkan Indonesia, kemudian dengan Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Taiwan, dan Korea Selatan, kenaikan UMP kita itu yang paling tinggi, rata-rata 8% di antara negara-negara itu. Kalaupun di-adjust terhadap inflasi, ini yang paling tinggi. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Bob, pertumbuhan produktivitas itu yang paling rendah. Jadi ketika kenaikan UMP tidak paralel dengan kenaikan produktivitas, sangat wajar jika para pengusaha kemudian merasa semakin berat berbisnis di Indonesia. Saya rasa ini perlu solusi yang lebih komprehensif, karena kalau tidak, maka sektor manufacture akan terus menyusut, sektor formal akan terus menyusut, yang dominan nanti sektor informal yang tidak menyiapkan pekerjaan yang berkualitas. Jadi menurut saya formula yang kita pakai sekarang ini secara teknokratis juga kurang solid. Kenapa? Karena di banyak negara kenaikan upah itu dikaitkan dengan kenaikan skill. Kenaikan upah itu dikaitkan dengan kenaikan produktivitas. Nah, di sini dikaitkan dengan inflasi, itu masuk akal ya. Tetapi kemudian ketika dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, ini seringkali agak menimbulkan permasalahan. Karena kadang-kadang ekonomi tumbuh naik turun itu bukan karena faktor produktivitas. Seringkali misalnya karena harga komoditi pas booming, ekspor kita melejit begitu. Jadi saya rasa dari sisi teknokratis ini juga perlu perbaikan yang mendalam. Bahkan saya juga dengar dari beberapa pengusaha terutama yang padat karya, mereka mengatakan selama ini didorong untuk padat karya untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Tetapi pemerintah ternyata tidak konsekuen dengan tidak menjaga konsistensi kebijakan terkait pengupahan ini. Jadi Mas Pras, saya sepakat bahwa buruh itu harus disejahterakan. Tetapi mensejahterakan buruh melalui peningkatan upah itu harus merupakan bagian dari upaya komprehensif. Misalnya, ekonomi harus lebih efisien, ekonomi biaya tinggi harus dikurangi, kepastian hukum harus ditingkatkan, kemudian pengusaha harus didorong untuk bisa melakukan ekspor dan sebagainya. Jadi ini tidak boleh dibahas secara terpisah sendiri. Karena kalau ini dilakukan terus, setiap tahun kita akan menghadapi situasi seperti ini. Akhir tahun kita semua tidak bisa bersiap untuk liburan dengan tenang karena kita menghadapi turbulensi seperti ini, terutama di kalangan para pengusaha. Baik, nah lantas apa yang perlu kita lakukan begitu untuk menyikapi kondisi saat ini meskipun kita juga masih menunggu kepastian dari pengumuman UMP-nya. Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Wija, Pak Bob. Kita akan jeda dulu sebentar ya, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Ya, Anda masih menyaksikan Market Review dan berikut ini kami akan sampaikan data terkait dengan rata-rata UMP di Indonesia. Secara lengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi. Nah, kita akan lihat dari tahun 2019 sampai dengan 2025 tren dari rata-rata upah minimum provinsi di Indonesia. Kita akan cermati ini trennya naik terus ya. Terakhir di tahun 2025 3,3 juta rupiah. Itu dia rata-rata UMP di Indonesia. Baik, berikutnya kita akan lihat dan cermati provinsi dengan UMP tertinggi di tahun 2025 ini. Data dari Kementerian Tenaga Kerja. DKI Jakarta menempati posisi paling atas, berada di 5,39 juta rupiah, menyusul Papua 4,28 juta, Papua Selatan 4,28 juta, kemudian Papua Tengah juga 4,28 juta, demikian juga dengan wilayah Papua Pegunungan 4,28 juta rupiah. Dan selanjutnya kita lihat provinsi dengan UMP terendah. Kalau kita lihat di sini ada Jawa Tengah ya, 2,16 juta rupiah, menyusul Jawa Barat 2,19 juta rupiah, kemudian Yogyakarta 2,26 juta rupiah, Jawa Timur 2,3 juta rupiah, dan NTT Nusa Tenggara Timur 2,32 juta rupiah. Itu dia beberapa provinsi dengan UMP terendah dan beberapa data lain yang sudah kita sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Bob Azam dan juga Bapak Wijayanto Samirin. Ya, kalau memang tadi sempat tertunda, kita bicara mengenai strategi. Kalau kita bicara mengenai bahwa peningkatan skill ini juga harus mengiringi atau seiring sejalan dengan kenaikan UMP. Nah, langkah-langkah yang mungkin sudah dilakukan baik dari sisi pelaku usaha, kemudian bagaimana dengan pemerintah ini seperti apa Pak Bob? Sehingga memang adanya kenaikan UMP seiring juga nih dengan kemampuan dari SDM kita atau skill kita, begitu Pak Bob? Saya koreksi sedikit ya, infografis tadi ya. Itu kan misalnya Jawa Barat aja, UMP 2 juta. Di Jawa Barat itu di kabupaten kota tuh nggak 2 juta gitu loh. Ya, di Bekasi, di Karawang udah di atas 5 juta gitu loh. Ya, jadi misleading kalau kita menggunakan upah minimum provinsi. Kita harus melihat upah di masing-masing kabupaten. Belum lagi ada upah sektoral. Oke. Nah, upah sektoral juga harus jadi catatan karena sektor-sektor yang ada itu pertumbuhannya negatif. Ya, nah itu juga yang menjadi pertanyaan bagi kita terhadap formula yang digunakan. Ya, yang digunakan untuk alfa itu kan growth ekonomi, tapi growthnya sektor bagaimana? Ya. Nah, kemudian juga growth ekonomi juga banyak terjadi misleading. Contoh misalnya di Maluku Utara pertumbuhan ekonomi 39%. Terus kita mau kalikan tuh alfa dengan 39%. Ya, padahal yang bikin pertumbuhan 39% itu kan industri smelter ya. Tapi bagaimana dengan industri pengolahan ikan, ya, proses makanan dan lain sebagainya. Ini kan misleading semua gitu loh. Nah, kenapa ini terjadi? Karena pemerintah take over yang mestinya itu adalah ranah bipartit perusahaan dengan serikat pekerja di masing-masing perusahaan. Upah minimum ya sekali lagi mengcover apa sih yang sebenarnya kebutuhan yang minimum ya, yang harus dipenuhi gitu loh. Nah, kembali ke peningkatan kesejahteraan, nggak ada tuh yang namanya buruh sejahtera karena upah minimum, nggak ada rumusnya. Ya, buruh itu sejahtera benar seperti yang disampaikan Pak Wija karena pekerjaannya tuh berubah dari pekerjaan yang sederhana menjadi pekerjaan yang lebih kompleks dengan gaji yang lebih baik. Berarti kuncinya di sini adalah pelatihan. Nah, sekarang kalau kita bicara pelatihan itu sangat tergantung dengan pendanaan. Ya. Nah, sekarang berapa dana yang dibutuhkan, yang disediakan oleh pemerintah katakanlah untuk pelatihan itu loh. Yang saya tahu kalau kita pakai acuan Depnaker itu di bawah 1 triliun dibagi dengan 160 juta pekerja, berapa dana yang diterima oleh pekerja. Jadi kita harus konsentrasi terhadap fundraising ya. Dana yang disediakan untuk digunakan buruh pindah dari pekerjaan yang simpel menjadi pekerjaan yang lebih kompleks. Kalau dulunya operator, bagaimana dia bisa menjadi technician. Setelah technician, bagaimana dia bisa menjadi supervisor atau bahkan engineers. Nah, ini yang kita harus pikirkan sebagai satu ekosistem ketenaga kerjaan yang mensejahterakan buruhnya. Tapi kan selama ini kita kayak diadu terus, ya. Terus terang saya mengatakan ini kayak kita diadu terus dengan serikat pekerja, kemudian pemerintah ambil jalan tengah.
Padahal bukan itu yang kita harus bangun bersama-sama adalah ekosistem ketenagakerjaan, dan upah minimum salah satu faktor saja. Sebenarnya ada upah bipartit, ada upah produktivitas, ada upah profesional, dan ada struktur skala upah. Nah sekarang hampir semua perusahaan menggunakan upah minimum semua jenis pendidikan. Jadi mau yang lulusan SMK, lulusan university pun sekarang dibayar pakai upah minimum. Kacau balau nih ya, terus terang. Oke Pak Bopen. Nah ini, lantas bagaimana Pak Wijana menyikapi kondisi seperti saat ini? Begitu mengingat ini kan memang sudah akhir tahun, kemudian banyak dunia usaha pun juga menantikan terkait dengan keputusan UMP tahun 2026 begitu. Sementara ya masih ada PR yang mungkin perlu dituntaskan. Apakah ini bisa seiring sejalan untuk menatap sampai dengan tahun 2026 mendatang misalnya Pak Wija? Ya, saya melihat keputusan ke depan ini harus hati-hati. Jangan sampai kemudian ini mendiscourage dunia usaha untuk melakukan ekspansi. Kita semua kan tahu dunia usaha sekarang juga dalam posisi wait and see. Kredit modal kerja itu turun drastis. Ini menunjukkan dunia usaha tidak dalam mood untuk melakukan ekspansi. Jadi ini harus hati-hati. Kalau salah keputusan, dampaknya akan kita rasakan di tahun 2026. Saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Bob tadi, sangat menarik. Kalau kita belajar dari beberapa negara yang saya sebutkan, Malaysia, Thailand, kemudian Vietnam, itu upah itu lebih dikaitkan dengan produktivitas. Kemudian ada negara yang lebih advance, misalnya Singapura, Taiwan, Korea Selatan, itu upah lebih dikaitkan dengan skill. Jadi kalau kita ingin daya saing bisa menyamai mereka, saya rasa kita perlu pikirkan link kepada skill dan link kepada produktivitas tersebut. Apa yang disampaikan oleh Pak Bob tadi sangat menarik. Apapun pendidikannya, apapun level produktivitasnya, level skillnya, gajinya sama. Lalu buat apa meningkatkan skill gitu ya? Nah ini semua yang membuat industri manufacture kita, produktivitas labornya tidak meningkat. Selain pendanaan dari pemerintah, saya rasa double atau triple tax deductible itu perlu diperkenalkan. Jadi ketika perusahaan itu melakukan training untuk buruhnya, untuk karyawannya, itu ada deductible, cost-nya dikalikan 2 atau dikalikan 3 bahkan, sehingga ini bisa mendongkrak kualitas buruh. Dan ke depan, Mas Pras, saya mengusulkan supaya pembahasan ini tidak terpisah dari aspek lain. Jadi harus komprehensif terkait dengan upaya memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan, kemudian ease of doing business di Indonesia. Dan kembali, korporasi-korporasi itu sebenarnya punya cara-cara yang kreatif untuk meningkatkan produktivitas karyawannya, untuk menjaga supaya yang baik tidak pergi. Nah ini harus diberi ruang, jangan semuanya diambil oleh pemerintah. Dan kalau kita lihat ya, yang diputuskan ini kan baru UMP. Nanti masih ada perdebatan lagi memutuskan kabupaten atau kota. Kemudian ada perdebatan sektoral. Nah, ini ada banyak perdebatan yang setiap tahun terjadi, setiap tahun menimbulkan dinamika yang di masa depan seharusnya kita belajar dari masa lalu supaya ini tidak terjadi lagi. Perlu solusi komprehensif, Mas Pras. Nah itu dia, solusi komprehensif seperti apa yang mungkin bisa Anda sarankan Pak Wija, sehingga nanti permasalahan ini tidak menjadi suatu kejadian yang berulang setiap tahun begitu Pak? Ya, ada beberapa hal yang menurut saya perlu diimprove. Yang pertama aspek teknokrasi. Jadi formula yang diusulkan itu juga formula yang secara teknokrasi ada evidence base-nya, ada analisis yang mendalam. Jadi tidak membuat para pihak bertanya-tanya ini formulanya benar nggak sih, seperti yang terjadi sekarang. Kemudian yang kedua perlu leadership. Saya mengusulkan ini isu yang sangat penting. Kalau berkenan Pak Prabowo turun langsung, men-set satu konsep ekosistem formula, kemudian ini akan menjadi guidance 10 tahun mendatang. Jadi supaya jangan setiap tahun itu ada perdebatan seperti ini. Ini gangguan terhadap iklim investasi luar biasa besar. Dan kembali, saya khawatir kalau ini tidak disolusikan, pengusaha tidak akan berinvestasi di Indonesia. Kalaupun berinvestasi, dia akan menggunakan capital intensif. Pendekatannya bukan tenaga kerja, tapi mesin, robot, AI, dan lain sebagainya. Itu bukan sesuatu yang kita harapkan.
Baik, itu dia, perlu ada satu hal, langkah kebijakan yang komprehensif dan perlu ada satu leadership yang kuat, dan semoga nanti nextnya begitu ya, untuk kita bisa meramu lagi formula-formula terkait dengan upah minimum ataupun upah dari pekerja di Indonesia akan lebih baik lagi ke depan. Pak Wija, Pak Bob, terima kasih banyak atas informasi, insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Bob, Pak Wija. Terima kasih, ya. Pak Wija. Makasih Pak Bob. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.